Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Kami no Mijo Shiru Sekai. Season keduanya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, terlihat si Elsie lagi bantuin emaknya si Katsuragi di tokonya. Sedangkan Katsuragi lagi menghitung waktu bermain gamenya yang hilang gara-gara nangkep kakek Tama. Dia menanyakan berapa banyak lagi kakek Tama di sekitarnya. Ternyata ada 60.000 lagi. Dia auto lemes dengernya. Sampai di sekolahan dia kayak begitu. Dia pengen cepet-cepet menyelesaikan pekerjaannya. Cuma kakek Tamanya masih banyak gitu. Elsie meminta bantuan ke si Chihiro untuk menghibur si Katsuragi, cuma dia kagak tertarik. Katsuragi langsung beranjak dari tempat duduknya. Dia kagak peduli dengan omongan cewek nyata. Terus Katsuragi membandingkan cewek nyata sama cewek game, yang mana cewek game punya karakteristik yang membuat pemain yang memainkan game itu tertarik. Tidak seperti cewek nyata yang rambutnya sama semua. Tak lama jepitan si Elsie berbunyi. Ketika Chihiro lewat, dia udah curiga kalau Chihiro adalah target selanjutnya. Katsuragi auto lemas. Pas di taman, dia benar-benar kagak mau mengeluarkan kakek Tama dari tubuh si Chihiro. Dia sama sekali tidak tertarik karena di dalam game kagak ada cewek seperti Chihiro. Cewek game lebih menarik perhatiannya. Tak lama ada Chihiro di situ yang lagi mau nembak cowok. Katsuragi auto lemas melihatnya. Tak lama turun hujan. Katsuragi langsung diseret. Terus terlihat si Chihiro menangis. Keesokannya terlihat Chihiro kagak masuk sekolah karena kejadian kemarin. Namun tak lama Chihiro masuk sekolah. Terus dia bercerita kalau dia ditolak sama cowok. Si Elsie gak tahu cara menghiburnya gimana. Di sisi lain si Katsuragi mulai berpikir kalau Chihiro udah macam cewek game. Karena makin lama makin gak kuat, Katsuragi mengambil pulpen yang jatuh. Lalu pas memberikannya, si Chihiro mau nembak cowok yang selanjutnya. Katsuragi auto bengong. Terus dia marah-marah. Cinta Chihiro yang dia keluarkan bukanlah cinta. Cinta dia tidak dalam sampai harus ganti-ganti. Katsuragi juga marah soal karirnya yang mana dia kagak ikutan apa-apa. Yang membuat Chihiro membalikan perkataan itu kepada si Katsuragi. Dia auto kena mental. Setelah kejadian itu, si Katsuragi kagak mau melihat dunia nyata lagi. Dia mengurung di kamar selama berhari-hari. Singkat cerita, akhirnya dia keluar. Tapi dengan keadaan bodoh amat sama dunia. Di kelasnya, Elsie memberitahu kepada si Chihiro. Tak lama datang si Ayumi yang ikut mereka yang lagi cerita. Di sisi lain, si Katsuragi udah lemes kagak makan berhari-hari. Namun tak lama ada si Ayumi di situ yang memintanya untuk berdiri. Ayumi pengen ngobrol sesuatu sama si Katsuragi. Ayumi menanyakan soal lagi ribut sama Chihiro. Cuma katanya dia mana mungkin ribut sama cewek. Dia tidak pernah ribut sama siapapun. Terus pas dia mau pergi, Katsuragi masih lemas karena belum makan. Alhasil Ayumi membawanya. Di tangga, Ayumi memberikan makan siangnya kepada Katsuragi. Terus Ayumi memintanya untuk baikan sama si Chihiro. Dia merasa gak enak kalau si Katsuragi ada yang menjelekannya. Katsuragi auto bengong. Terus Ayumi mau pergi, tapi sebelum itu dia mengajak untuk piket hari ini. Tak lama Elsie datang. Katsuragi bertanya kembali apakah benar Ayumi kehilangan ingatannya setelah kejadian itu. Kata Elsie iya. Cuma di situ Ayumi hatinya udah keisi sama Katsuragi. Dan di situ juga Katsuragi masih belum mau membantu mengusir kakek Tama yang ada di tubuh si Chihiro. Singkat cerita, pas Katsuragi piket, ternyata yang piket bukan si Ayumi, melainkan Chihiro. Dia disuruh digantikan karena Ayumi mau latihan. Chihiro udah salah karena udah mencela si Katsuragi. Tak lama Chihiro melihat ada cowok incarannya. Chihiro gak tahu harus gimana. Sebentar lagi cowok itu ulang tahun, jadi dia bingung mau ngasih apaan. Katsuragi langsung memberitahu kalau ngedeketin seseorang itu harus menganalisis terlebih dahulu. Katsuragi selalu berhasil setelah melakukan cara tersebut. Chihiro curiga kalau sebenarnya si Katsuragi pernah pacaran di dunia nyata. Di situ Chihiro langsung mengakui kalau dia kagak tahu apa-apa soal cinta. Jadinya dia meminta bantuan kepada si Katsuragi. Setelah di rumahnya,
Si Chihiro menelpon si Ayumi dan menceritakan yang terjadi. Tak lama Ayumi mau tidur karena besok mau latihan. Chihiro mulai kesepian. Keesokannya Katsuragi menceritakan kepada Elsie kalau dia bakalan bantuin si Chihiro. Katsuragi baru kalau dia cuma ngejembatanin doang cinta si Chihiro. Dia tidak terlibat. Alhasil dia langsung memberikan pelajaran kepada si Chihiro dari mulai A sampai Z. Di situ Chihiro kagak mau, terus Katsuragi menuangkan teh lalu mendorongnya kepada cowok incarannya. Alhasil cowok itu basah kuyup. Katsuragi sengaja biar dia ingat sama si Chihiro terus. Lalu Katsuragi memberikan panduannya kepada Chihiro untuk dibaca. Butuh waktu 3 hari untuk bisa menembak cowok itu. Sepulangnya dari sekolah, Chihiro melihat si Ayumi lagi latihan. Pas sampai di rumah dia merasa sendiri lagi. Terus dia menelpon temannya. Keesokannya pas di loker ada cowok incarannya. Dia auto senang bisa ngobrol sama cowok tersebut. Karena dia kagak baca buku yang diberikan, alhasil si Katsuragi membantu ke tahap selanjutnya, yaitu mengobrol dengan cowok tersebut. Setelahnya dia sangat senang bisa ngobrol banyak. Katsuragi memberikan masukan lagi dengan menggambar si cowok itu, membahas isi pikirannya. Tapi Chihiro malah ngakak lihat gambarnya si Katsuragi. Berkat itu Chihiro makin deket aja. Terus si Katsuragi menjelaskan rencana selanjutnya. Walaupun hujan dia tetap memberitahunya. Chihiro malah ngomongin acara televisi semalam. Alhasil Katsuragi menegaskan kalau besoklah hari di mana Chihiro akan menembak si cowok incarannya itu. Singkat cerita, Chihiro dan Katsuragi dapat info kalau besok cuacanya bakalan cerah. Kebetulan sekali besok hari penembakan si Chihiro. Dia sedang menulis alurnya. Keesokannya si Chihiro bermimpi dan tak lama dia terbangun lalu bersiap pergi ke sekolah. Dia dapat pesan untuk tidak terlambat. Di perjalanan dia membeli roti 2 biji. Di sisi lain Katsuragi menyuruh Elsie untuk mencari si Chihiro biar bisa sambil latihan. Sementara dia sedang membuat alur supaya bagus. Cuma di situ dia berpikir kembali kenapa dia melakukan ini. Toh si Chihiro seperti kagak suka ke cowok incarannya. Tak lama Chihironya datang dan memberikan roti yang dia beli tadi sambil cerita. Katsuragi menyuruhnya untuk menghafal apa yang dia tulis. Tapi tak lama tiba-tiba aja si Chihiro memutuskan untuk tidak jadi aja. Katsuragi auto sakit hati yang udah berjuang membuat ini itu untuk si Chihiro. Katsuragi marah di situ. Usaha dia semua sia-sia. Dia mengatakan kalau Chihiro sering tidak serius akan sesuatu. Chihiro langsung membalikkan kalau dia emang kagak seperti orang yang mempunyai bakat yang bersinar di sekolah. Dia cewek biasa aja. Tak lama dia langsung pergi. Katsuragi auto kena mental. Terus datang si Elsie. Dia diberitahu juga kalau penembakannya dibatalkan. Semua salah Katsuragi. Dia fokus bantuin Chihiro tanpa memikirkan Chihironya sendiri. Jadinya dia memutuskan untuk menangkap kakek Tama itu seorang diri. Terus mereka berdua mencari keberadaan si Chihiro. Tak lama kemudian mereka menemukan di sebuah kapal gitu. Katsuragi langsung menghalanginya karena takut dia bunuh diri. Padahal mah enggak. Katsuragi sangat khawatir dengan Chihiro. Seperti yang dikatakan Katsuragi, Chihiro emang cewek cuek akan hal-hal macam eskul, olahraga, dan lain-lain. Dan dia cewek biasa aja gitu. Dia ngedeketin cowok yang tidak disukainya karena dia mau numpang biar bisa bersinar juga. Terus tak lama hujan. Pokoknya di situ ngobrol panjang lebar. Nah, ada di mana timing si Katsuragi mengkisah si Chihiro. 千尋が望めばできるよ。 Dia mencoba menyemangati kalau Chihiro juga bisa melakukan apa yang dia inginkan. Alhasil kakek Tama itu keluar dari tubuh Chihiro. Berkat kejadian itu, Chihiro makin semangat dan mau bikin grup band. Dia akan jadi vokalisnya. Terus dia ngajakin si Elsie jadi gitaris. Walaupun suara Chihiro gak bagus-bagus amat, dia tetap pede sama dirinya sendiri. Mulai dari situ, Chihiro ngejalanin hidupnya dengan semangat lagi. Singkat cerita, ketika Katsuragi lagi main game, dia dapat pesan kalau ada game yang sempat ditarik dari penjualan dan kini dijual kembali. Alhasil Katsuragi pengen memainkan game itu. Keesokannya subuh-subuh Katsuragi ke tempat pembelian game untuk membelinya. Tapi pas sampai di sana, tokonya masih tutup dan bukannya jam 1 siang.
Sedangkan saat ini masih jam 5. Alhasil Elsie mengajak ke toko game 24 jam. Elsie terkagum-kagum melihat toko itu banyak kaset game. Tak lama Katsuragi menemukan pamflet kalau ada pameran game jadul jam 1 siang. Terus juga di situ karena si Elsie kagak tahu apa-apa tentang game, Katsuragi langsung mengajarinya. Terutama dia dikasih lihat sejarah game Galge. Setelah dijelaskan panjang lebar, kali luas kali tinggi, Katsuragi meminta Elsie untuk membelikan kaset yang pengen dia beli. Karena dia mau ke pameran dulu. Alhasil mereka berpisah di situ. Elsie langsung melihat game yang dicari-cari. Cuma ada 3 versi di situ. Di sisi lain, Katsuragi sangat senang di situ dan membeli beberapa game. Dan yang lebih hebohnya lagi, dia menemukan game lawas yang murah kesukaannya. Si Elsie yang dibingungkan oleh pilihan, dia langsung memilih untuk membeli yang paling mahal dari ketiga itu. Tapi pas mau dibayar, dia melihat ada kaset yang serupa, cuma dia lebih mahal. Alhasil dia membeli yang paling mahal. Setelah itu mereka bertemu dan diperlihatkan kaset itu. Yang ternyata itu bukan kaset game, melainkan filmnya. Elsie sangat meminta maaf, tapi untungnya si Katsuragi membeli di tempat pameran tadi. Setelah itu, Katsuragi bermain game sampai lupa akan makan. Tak lama, secara tiba-tiba datang si Hakua. Dia ke situ mau menyelesaikan laporannya. Terus dia berbohong kalau dia anak dari istri gasah bapaknya. Emaknya itu langsung gercep naik motor. Katsuragi udah marah-marah aja nih, ngeganggu keluarganya terus. Dia mau membuat laporan tentang penangkapan kakek Tama kemarin. Dia membawa sebuah mainan yang sama peristiwa dengan yang aslinya. Dia mau mereka ulang kejadian, terus si Katsuragi malas ngebantuin. Cuma di situ, Aqua menawarkannya dengan bebas menanyakan apapun tentang kakek Tama. Alhasil dibantulah si Aqua itu mengingat kejadian kemarin. Setelah semua sudah beres, Aqua meninggalkan kejadian pas di gudang yang mana ia ketakutan. Adegan itu diganti olehnya. Alhasil terjadilah ribut antara mereka berdua. Sampai remote-nya digituin, dihancurin. Jadinya mainannya aneh-aneh. Elsie yang melihat itu kesal yang membuat mainannya pecah dan orang-orang itu pada kabur. Singkat cerita, Hakua pulang dan berterima kasih laporannya sudah selesai. Elsie nganggap kalau dia sebenarnya ke situ bukan mau ngerjain laporan, melainkan ketemu si Katsuragi. Terus Katsuragi dia simpan di luar sama si Elsie. Di sisi lain, emaknya Katsuragi minta cerai sama suaminya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.